Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 8. 500 murid menerima pelamaran. Sing Fa Siang Sutra Teratai episode 1151. Mabuk arak dari ketidaktahuan dan terkapar di rintangan hidup dan mati. Arak adalah obat racun. Arak adalah air racun. Arak adalah gas beracun, sumber dari segala kesalahan, akar dari segala kejahatan. Hendaknya menegakkan kedisiplinan dan mematuhi sila, menjaga energi dan menstabilkan temperamen, sehingga jiwa kebijaksanaan menjadi murni dan terang. Semua orang melihat arak. Seharusnya sudah tahu bahwa kita meminum arak. Jika dikonsumsi berlebihan, kita akan mabuk. Orang yang mabuk, bagaimana perilakunya? Setelah minum arak, kita akan gelisah. Apa yang kita lakukan, kita sendiri juga sangat tidak jelas, gegabah dan gelisah. Dalam banyak hal, itu karena mabuk. Sehingga melakukan kesalahan, bukan hanya melakukan kesalahan terhadap tubuh dan pikiran kita. Sangat berbahaya bagi tubuh, diri kita setiap pagi. Mendengar ceramah pagi, relawan setiap rumah sakit ceci, baik relawan maupun dokter, akan berbagi tentang kasus mereka karena kecanduan arak. Karena arak berdampak besar bagi tubuh kita, ginjal, paru-paru, hati, lambung, dan sebagainya. Terdapat dampak yang sangat membahayakan terhadap tubuh kita adalah demikian. Jika keracunan arak yang lebih parah, akan seperti orang yang mabuk, seperti gangguan mental. Ini sangat menakutkan. Di dunia ini, ada berapa banyak orang karena arak telah menghancurkan hidup mereka, karena arak merugikan tubuh mereka sendiri, karena arak telah menghancurkan keluarga mereka, karena arak melakukan banyak hal yang menyebabkan berbagai keresahan di masyarakat. Arak untuk orang di zaman dahulu atau dalam ajaran Sutra Buddha adalah diumpamakan demikian. Arak sebagai obat racun. Arak bagaikan air beracun, air yang tidak bersih. Arak adalah jenis gas beracun. Jika kita bersentuhan dengan arak, akan menyebabkan hidup manusia dan kemampuan mental menyimpang, apalagi terhadap kesehatan tubuh kita. Arak sebenarnya berdampak besar bagi tubuh dan pikiran kita, apalagi terhadap perilaku diri kita dan keluarga kita, terutama pada masyarakat. Jika kita bisa berhenti minum arak, ini akan memberi manfaat bagi tubuh dan pikiran kita, keluarga, dan masyarakat. Namun, untuk menghentikan sangat sulit. Ketika Sang Buddha masih di dunia, sedang membabarkan Dharma di kota Rajagraha, raja, menteri, dan seluruh rakyat semuanya menghormati dan mencintai Sang Buddha. Mencintai raja selalu membawa para menterinya datang menemui Sang Buddha, mendengarkan sutra. Setelah mendengarkan, pelan-pelan Dharma meresap ke batin semua orang, menghayati dan mengetahui bagaimana pengaruh Dharma terhadap 5 nafsu. Sudah diklarifikasikan dengan secara rinci, dikarenakan di dalam hati memiliki Dharma. 5 nafsu tersebut dapat pelan-pelan terhapuskan. Di antara semua orang, terdapat seorang yang adalah Perdana Menteri, penasehat dari raja, yang dimana selalu membantu raja dalam masalah pemerintahan. Setelah mendengarkan Dharma dengan benar, Dharma dapat merasuki hati beliau, menaati 5 sila.
Ketika ia pulang ke rumah, seluruh nafsu keinginannya terhapus. Tidak ada lagi keinginan akan materi dan hasrat secara fisik. Arak, hasrat, materi, semua keinginan telah dihapus dari tubuh Perdana Menteri tersebut. Tetapi istrinya sangat tidak senang. Suaminya menjadi seperti ini. Pelan-pelan menjauhi hubungan suami istri. Istri ini mengetahui itu karena suaminya mendekat kepada Buddha Dharma. Mendengar sang Buddha membabarkan Dharma telah mengubah semua perspektif di dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia menimpakan semua amarahnya kepada Buddha, tidak memaafkan apa yang telah diperbuat oleh sang Buddha, membuat hubungan dan hasrat mereka sebagai suami istri. Hubungan mereka menjadi lemah dan renggang seperti ini. Pada suatu hari, mengetahui bahwa menteri, penasehat hendak mengundang Buddha untuk memberikan persembahan. Istrinya merasa ini adalah suatu kesempatan. Dia pun menaruh racun ke dalam makanan. Tetapi diketahui oleh menteri tersebut. Dia berkata kepada istrinya, sama sekali tidak boleh melakukan hal ini. Makanan yang ingin Anda persembahkan kepada Buddha ini, mari berikan kepada saya. Saya rela menggantikan Buddha untuk menerima makanan yang telah diracunin ini. Istri tersebut tentu tidak mau. Sang Buddha telah tiba, melihat kedua suami istri sedang bertengkar. Sang Buddha tetap diam, tidak bergeming. Mulai dari tempat sang Buddha yang mana makanan telah dihidangkan. Di dalam hati sang Buddha telah mengerti. Tetapi sang Buddha masih tetap sama, menggunakan tangannya untuk mengambil makanan untuk dimakan. Menteri pun mulai berkata kepada sang Buddha yang ada di sampingnya, Buddha, jangan pernah dimakan, jangan memakannya. Lalu sang Buddha bertanya, mengapa tidak boleh memakannya? Menteri ini lalu berkata kepada sang Buddha, Buddha, sebab ada racun di dalam makanan ini. Sang Buddha tersenyum, berkata kepada menteri dan semuanya yang hadir, di dunia ini terdapat racun. 3 racun di dunia ini lebih beracun daripada racun yang terdapat di dalam makanan ini. 3 racun dunia ini saja saya bisa lenyapkan dengan tuntas, apalagi hanya dengan bagian makanan beracun. Ini sama sekali bukan apa-apa. Lalu mengambil makanan tersebut dan memakannya. Istrinya ini dengan mata sendiri melihat Buddha dipenuhi dengan welas asih, begitu tenang dan agung. Mulai dari beliau masuk, beliau sangat tenang dan leluasa, duduk di tempat terhormat untuk menerima persembahan. Suami dia juga berkata kepada Buddha, makanan ini beracun. Dia bersungguh hati melihat sikap Buddha. Buddha masih tetap memiliki senyuman di wajahnya. Raut wajahnya tidak berubah sedikit pun, juga tidak takut, juga tidak ada tatapan marah, menyalahkan. Tidak ada sama sekali. Buddha masih tetap dengan welas asih menatap istri dan Perdana Menteri ini, berkata kepada mereka tentang 3 racun dunia. Tidak peduli betapa kuatnya racun itu, tidak ada yang beracun bagaikan 3 racun dunia. Apa itu 3 racun dunia? Keserakahan, kebencian, kebodohan. Ini telah mengisyaratkan bahwa perilaku dari nafsu seksual pria dan wanita. Karena nafsu birahi ini susah diputuskan, baru timbul racun dalam batin, keserakahan, menyebabkan kemarahan terhadap Buddha. Oleh itu,
Kebencian ini timbul dari sebersit kegelapan batin. Sebersit kegelapan batin ini dinamakan kebodohan. Ini adalah 3 racun dunia. Istri ini memahami 3 racun yang dikatakan Buddha. Buddha memandangnya dengan welas asih. Tiba-tiba dia merasa bersalah. Maka melihat Buddha secara jelas, mengetahui makanan ini beracun. Namun beliau mengatakan, saya dapat melenyapkan 3 racun dunia, apalagi racun yang sekecil ini. Bagaimana dapat melukai saya? Beliau lalu mengambil dan memakannya. Sang istri bergegas ke depan Sang Buddha, bersujud bernamaskara, memohon kepada Sang Buddha. Benar-benar tidak bisa dimakan. Jangan dimakan. Sayalah yang sementara waktu ceroboh. Di dalam batin saya ada 3 racun yang barusan Sang Buddha katakan. Di dalam batin saya sendiri sudah terkena racun. Saya baru bisa menggunakan makanan beracun ini untuk meracuni Sang Buddha. Saya tahu, saya mengerti. Mohon Sang Buddha menerima pertobatan saya. Perdana Menteri melihatnya juga sangat bersuka cita. Semuanya memuji, lalu datang ke samping istrinya dan di hadapan Sang Buddha, lalu memohon untuk berlindung kepada Sang Buddha. Beginilah dimulainya sepasang suami istri ini melindungi Buddha Dharma, mendukung Buddha Dharma, tekun membina diri. Cerita ini mari dipikirkan, sumber dari segala kesalahan, akar dari segala kejahatan, ini adalah arak. Arak selain sebagai obat beracun, air beracun, gas beracun, sebenarnya adalah akar dari segala kejahatan. Kesalahan kita sebagai manusia, sebuah niat menyimpang, sumbernya adalah sama seperti orang yang sedang mabuk. Akar dari segala kejahatan, sangat banyak kejahatan. Kegelapan batin yang seperti ini, bagai orang yang mabuk juga, bagai terpana. Jadi berbuat dengan niat jahat seperti ini. Jadi kegelapan batin ini ibarat orang yang mabuk. Mabuk, keracunan bagaikan kita, makhluk hidup. Kegelapan batin tidak henti-hentinya bereproduksi. Ini berarti sudah keracunan arak yang sangat berat. Tidak mampu untuk sadar, tapi kita sebagai manusia, jika sudah bertekad, bahkan jika keracunan arak, tidak minum arak, seluruh badan akan gemetar. Orang seperti ini telah terkena racun yang sangat dalam. Hanya sebersit niat bersedia berubah, mampu bertahan. Ini juga bisa memulihkan kesadaran, pikiran, memulihkan kesehatan tubuhnya. Ini di dalam kelompok organisasi kita. Umat awam yang dulunya belum bergabung di Ceci juga pernah memiliki kehidupan seperti ini. Karena membangkitkan sebersit niat dan tersadarkan. Ingin berubah, orang sekitarnya juga ikut menemaninya, membantu dia berhasil merubah menjadi tidak minum arak lagi. Sekarang berada di tengah masyarakat, menjalin jodoh yang baik, melindungi ajaran yang benar, dharma, yaitu menegakkan kedisiplinan dan mematuhi sila. Tidak akan mengulangi kembali, apalagi menjaga energi dan menstabilkan temperamen. Tidak hanya mematuhi sila dan menegakkan kedisiplinan, juga sangat tekun. Dengan pikiran yang fokus dan kokoh, demikian menenangkan dengan baik pikiran ini. Satu hati dan satu tekad. Bodhisatwa dunia seperti ini. Hati Buddha dan tekad guru.
Panggilan jiwa yang demikian mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kemudian setiap saat, jiwa kebijaksanaan menjadi murni dan terang. Setiap hari sangat jelas. Setiap hari mendengarkan dharma. Setiap hari mempraktikkan dalam tindakan nyata. Bodhisattva dunia ini juga tidak sedikit memutar pikiran kita. Arak diputar menjadi sila yang murni dari bagaimana berada di dunia tanpa kesadaran menjadi sebuah sila yang murni. Dharma setiap hari bagaikan embun manis masuk ke dalam batin, memberi nutrisi pada jiwa kebijaksanaan. Dharma ini bagaikan embun manis masuk ke dalam batin, sedang memberi nutrisi pada jiwa kebijaksanaan. Kita marung awam adalah demikian. Sebelum tersadarkan, kita adalah seperti ini. Setiap hari terkena narkoba, air beracun, dan gas beracun. Inilah akar dari semua kejahatan, kerisauan dan kegelapan batin yang terus timbul tanpa berhenti. Kita harus sangat jelas. Jadi kita sebagai praktisi Buddhis harus bersungguh hati setiap saat. Mari kita lihat naskah sutra berikut. Bagawa ingat seseorang yang berkunjung ke rumah sahabat karib, mabuk arak dan berbaring. Pada ketika itu sahabat karibnya ada urusan resmi dan perlu melakukan perjalanan. Dia mengikatkan mutiara tak ternilai di balik pakaiannya. Setelah memberikan lalu pergi. Sutra Teratai bab 8, bab 500, murid menerima pelamaran. Penggalan ini kemarin sudah kita bahas. 500 biksu ini, mereka ini semuanya sudah tersadarkan di hadapan Buddha dengan suara hati yang sama, menjadikan diri sendiri dalam perumpamaan, seperti orang yang mabuk karena arak sampai ke rumah sahabat karib, sudah mabuk dan tertidur, sementara sahabat karibnya ada urusan sehingga harus pergi. Melihat kondisinya yang sudah demikian menyedihkan, bergegas menggunakan mutiara yang sangat berharga, meletakkannya di mulutnya. Sudah tidak mampu untuk memanggilnya untuk bangun. Urusan pekerjaan sedang mendesak. Kemudian pergi. Kemarin telah kita bahas urusan resmi dan perlu melakukan perjalanan. Ada urusan resmi seperti para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia menyelamatkan makhluk hidup. Setelah sebab dan kondisi sudah akan berakhir, sebab dan kondisi yang lain sudah matang, mereka akan meninggalkan dunia. Makanya akan memasuki parinirwana atau ada sesuatu urusan terlebih dahulu, meninggalkan tempat ini dulu dan pergi ke tempat lain. Ini adalah semacam perumpamaan jalinan jodoh. Jodoh datang dan bertemu, kemudian berakhir. Sebab ini dan kondisi berpaduk akan membabarkan dharma kepadanya. Ketika kondisi sudah akan berakhir, sudah saatnya untuk pergi. Itu sebabnya saya sering memberitahu semua orang, genggam sebab dan kondisi. Jangan biarkan setiap detik dan menit berlalu sia-sia. Terkadang dharma sebenarnya sudah berada di depan kita, tetapi tidak tahu harus bagaimana menggenggamnya. Jadi waktu berlalu begitu saja. Waktu berlalu begitu cepat. Sebab dan kondisi pun berlalu begitu saja. Benar-benar harus menunggu sangat lama untuk jalinan jodoh berikutnya. Mari kita harus menggenggam waktu dan jalinan jodoh. Naskah sutra di bawah ini mengatakan, orang itu mabuk terkapar, tak sadar dengan apapun. Setelah bangun, dia melakukan perjalanan dan tiba di negeri lain.
Demi sandang dan pangan, dia harus rajin berusaha untuk mencari dan mencari. Sungguh sangat sulit dan sukar. Sekiranya memperoleh sedikit saja, dia sudah merasa puas. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramaran. Orang mabuk ini masih terlelap, sehingga dia membantunya menaruh mutiara tempat itu. Tetap masih belum sadar, masih sedang tidur, tetapi temannya telah meninggalkan orang mabuk ini. Ketika orang mabuk ini bangun dan sadar, namun sahabat karibnya sudah tidak berada di sana, juga sama sudah meninggalkan tempat ini, menuju tempat lain. Orang mabuk ini juga sama. Ini adalah perumpamaan, dibingungkan oleh arak dari kerisauan. Di sini mengumpamakan kalau dibingungkan oleh arak dari kerisauan, tidak dapat berdiam dengan tenang pada pengajaran dan bimbingan dari Buddha, sehingga mundur dan terjerumus ke negeri lain melalui tumimbar lahir di dalam samsara. Minuman berarak seperti kerisauan karena meminum minuman berarak. Orang yang mabuk selalu berkata, "Saya tidak mabuk, saya masih bisa minum." Prinsip kebenaran yang sama, maka tidak dapat berdiam dengan tenang pada pengajaran dan bimbingan dari Buddha. Sama halnya dengan mabuk. Setelah sadar dari kemabukan, dia juga akan pergi ke tempat lain. Tidak dapat berdiam, selalu mau bermain dan pergi lagi ke tempat lain. Maka tidak dapat berdiam dengan tenang pada pengajaran dan bimbingan dari Buddha, sehingga mundur dan terjerumus ke negeri lain melalui tumimbar lahir di dalam samsara. Walaupun ada mitra bajik yang memberi dia dharma yang sangat berharga, bagi orang yang mabuk, dia tetap tidak tahu. Saat sadar kembali, dia juga akan ke tempat lain. Ini mengumpamakan mabuk seumur hidup. Saat sadar, masih tidak tahu. Setelah bangun, dia melakukan perjalanan, yaitu pergi ke tempat lain, terus mabuk. Setelah sadar dari mabuknya, dia pergi ke tempat lain. Kehidupan kita bukankah demikian? Tidak tahu masa depan dan tidak tahu arah. Seumur hidup dalam kemabukan, selalu mabuk, selalu keracunan dalam kemabukan. Setelah bangun dari kemabukan, sudah pindah ke dunia lain. Apakah kita akan terakhir kembali ke alam manusia lagi, atau alam binatang, atau alam neraka, alam setan kelaparan? Kita tidak tahu. Kita sudah mundur dan terjerumus ke negeri lain melalui tumimbar lahir di dalam samsara. Kita sudah pergi ke tempat lain di mana sepanjang hidup kita dilewati dalam keadaan mabuk. Kita para makhluk yang penuh ketidaktahuan. Bukankah kita seperti itu? Arak, air beracun, gas beracun telah menyesatkan kita, sehingga kita terus-menerus kehilangan pikiran kita, kehilangan sifat hakiki kita. Kita terus menciptakan karma jahat. Akar dari karma jahat ini tetap tidak bisa kita lenyapkan. Namun di dalam diri setiap orang ada sebuah mustika, yaitu Tathagata. Namun kita tidak menyadari. Kita memiliki mustika ini, namun kita tidak tahu, sehingga kita pergi ke tempat lain. Jadi, orang itu mabuk terkapar, tidak sadar dengan apapun. Meskipun dia mempunyai mustika ini, dia tidak menyadarinya. Orang itu mabuk, terkapar tak sadar dengan apapun, memiliki akar dan kekuatan yang dangkal. Tiada pengetahuan akan kehidupan. Kehidupan lampau,
lupa akan kejadian pada kehidupan lampau. Sama seperti orang mabuk, tak tahu akan apapun. Memiliki akar dan kekuatan yang dangkal. Ini artinya para makhluk memiliki akar dan kekuatan yang dangkal. Tiada pengetahuan akan kehidupan lampau. Mereka juga lupa akan hal-hal di kehidupan lampau. Jadi mereka seperti orang mabuk. Kita manusia juga seperti ini. Mungkin saja di kehidupan lampau kita juga mendengarkan dharma. Di kehidupan sekarang kita juga berada di dalam dharma. Namun kita masih belum tersadarkan. Sehingga kita tidak memiliki pengetahuan akan kehidupan lampau. Ini adalah sama seperti orang mabuk. Akar dan kekuatan kita terlalu dangkal. Di dalam diri setiap orang ada sifat hakiki tagata. Kita semua memiliki mestika ini, namun kita tidak menyadari. Mabuk, terkapar, dan tidak sadar adalah perumpamaan untuk kegelapan batin yang tebal dan berat. Dicari kembali, tetapi tidak ingat. Mabuk dalam arak dari ketidaktahuan dan terkapar pada rintangan hidup dan mati. Kegelapan batin sangat tebal. Ini menunjukkan orang yang ketidaktahuannya sangat parah. Bagaimanapun kita menjelaskan kepadanya, walaupun dijawab, sudah tahu, saya begitu pintar, mana mungkin tidak tahu. Namun kegelapan batin tetap saja sangat tebal, masih diliputi oleh prasangka buruk yang berat. Ini adalah kegelapan batin, seperti belum terbangun dari mabuk arak. Maka dicari kembali, tetapi tidak ingat. Dharma terserap ke dalam batin, namun tidak ada metode untuk menggunakannya. Sehingga terlupakan. Sudah lupa, hilang ingatan, seperti hilang ingatan. Kehilangan ingatan, ingatannya sudah terlupakan. Maka mabuk arak dari ketidaktahuan, mabuk di tengah arak ketidaktahuan ini. Kehidupan manusia yang luas tidak menentu, seperti mabuk arak. Bagaikan orang mabuk arak yang keracunan arak. Mabuk di dalam arak ketidaktahuan, sehingga terkapar pada rintangan hidup dan mati. Terkapar mabuk dan tidak sadar. Mabuk, yaitu mabuk di dalam arak ketidaktahuan, terbaring, tidur di antara rintangan hidup dan mati. Sudah sering dikatakan, apakah hari besok akan tiba terlebih dahulu, atau ketidakkekalan yang tiba terlebih dahulu. Setiap pagi ketika bangun tidur, merasa sangat bersyukur, ingin segera menggenggam waktu. Waktu hari ini harus digenggam dengan sungguh-sungguh. Jika waktu tidak digenggam dengan sungguh-sungguh, ini seperti mabuk, tidak bisa bangkit dari mabuk arak ketidaktahuan, terbaring, terkapar pada rintangan hidup dan mati. Jika kehidupan sangatlah pendek, kita masih ingin tidur berapa lama. Ini sungguh malas dan kendur. Ini sangat memprihatinkan. Maka itu kita harus dengan sungguh-sungguh bersemangat menggenggam kehidupan ini. Kita harus baik-baik menerima ajaran, minum air embun dharma untuk membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Jangan minum arak racun yang membabukkan untuk menghabiskan waktu kita. Harus bersungguh hati. Oleh karena itu, setelah bangun, dia melakukan perjalanan dan tiba di negeri lain. Setelah wafat, bertumimbar lahir di tempat lain. Pada saat itu,
karena dia mabuk dan masih terlelap. Masih dalam keadaan mabuk akan arak, kegerapan batin, meskipun para Buddha dan Bodhisattva dan mitra bajik memberitahukan bahwa kita semua pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudaan. Semua orang memiliki kebijaksanaan yang setara dengan para Buddha dan Bodhisattva. Meskipun kita mendengarnya seperti ini, tetapi kita sendiri tidak merasakan. Saya masih tetap saya. Sifat kebijaksanaan saya ada di mana? Yang demikian ini kita sendiri tidak menyadari. Akar kebijaksanaan yang masih dangkal. Karena dia tidak percaya, bagaimana dapat merasakannya? Dia masih mabuk akan arak kegelapan batin, sehingga setelah bangun, dia melakukan perjalanan dan tiba di negeri lain, yakni setelah wafat bertumimbal lahir di tempat lain. Sampai saatnya dia mengetahui sudah terlambat. Dia telah berada di kehidupan selanjutnya, meninggalkan kehidupan ini, bertransmigrasi dan terlahir di tempat lain, benar-benar tidak sempat lagi. Setelah bangun, dia melakukan perjalanan, perumpamaan untuk akal kebajikan yang sudah mau tumbuh, muak terhadap penderitaan dan mencari kebahagiaan, baik di alam surga atau alam manusia. Mereka memupuk berkah dan membina diri. Setelah bangun, dia melakukan perjalanan, hanyalah sebuah perumpamaan akal kebajikan yang sudah mau tumbuh, sudah bangun. Saat bangun, akar kebajikan ini sudah mulai menjadi tekad. Saat mabuk, karena arak, kita tidak boleh menunggu sampai tidur seperti sedang menghadapi hidup dan mati. Kalau kita sedang mabuk, saat bangun, bila tidak ada kesempatan, akal kebajikan kita dapat tumbuh di kehidupan ini. Kita dapat menggunakan akal kebajikan kita di kehidupan ini saat akal kebajikan sudah akan mulai tumbuh keluar, mulai muak terhadap penderitaan dan mencari kebahagiaan. Ini sama seperti saat kita melatih diri di masa lalu. Kita juga pernah ceroboh. Sebelum kita mengenal Buddha Dharma, kita juga berada pada kondisi mabuk. Lalu kita memiliki jalinan jodoh, mengenal Buddha Dharma. Akar kebajikan kita pun mulai tumbuh. Kita sudah memahami penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju penderitaan. Siklus kehidupan sangatlah menakutkan. Muak terhadap penderitaan dan mencari kebahagiaan. Kita tahu di kehidupan ini kita harus terus kembali ke dalam 6 alam kehidupan. 4 jenis kelahiran dalam 6 alam kehidupan. Kita sekarang harus cepat-cepat terbangun dari kebingungan selama masa sebelum karpa. Saat ini kita harus cepat-cepat bangun, cepat-cepat mengubah kehidupan masa lalu kita. Kita harus cepat-cepat mulai kembali mencari kebahagiaan, mencari Buddha Dharma. Buddha Dharma dapat membebaskan kita dari kegelapan batin. Buddha Dharma mengajari kita melepaskan ketidaktahuan kita. Setelah kita melepaskan ketidaktahuan kita, kita baru akan mengetahui misi Tathagata dan masuk ke tengah orang banyak. Memikul beban yang sama. Yang satu adalah memikul beban atas kegelapan batin, samsara dari kelahiran dan kematian. Yang satu adalah memikul beban atas misi Tathagata, menjadi seorang bodhisattva dunia, bersumbangsi di tengah orang banyak. Kehidupan yang seperti ini sama-sama memikul beban. Yang dipikul adalah berkah dan kebijaksanaan. Satu sisi adalah berkah,
satu sisi adalah kebijaksanaan. Inilah Tathagata, mengemban misi Tathagata. Sebaliknya, jika makhluk awam juga sama-sama memikul beban, satu sisi adalah kegelapan batin, satu sisi adalah kerisauan. Kegelapan batin dan delusi ini menciptakan banyak karma dari kerisauan. Pikulan beban dari makhluk hidup semakin dipikul semakin berat. Kegelapan batin ini terus-menerus bertambah banyak. Semakin dipikul akan semakin berat. Karma semakin diciptakan dan semakin berat, semakin banyak dan berlapis. Bagaimana dengan misi Tathagata? Setelah memahaminya, merelakannya semuanya, bersumbangsi tanpa pamrih. Merelakannya, asalkan makhluk hidup bisa ditolong, maka sudah sukacita. Inilah yang dimaksud dengan misi Tathagata. Begitu damai dan leluasa, ini adalah kebahagiaan, baik di alam surga atau alam manusia. Mereka memupuk berkah dan membina diri, baik di alam surga ataupun di alam manusia. Baik orang yang memiliki berkah melimpah atau orang dari kalangan umum, orang miskin yang kesusahan, semuanya sama. Karena adanya Buddha Dharma, kekayaan batin pun berlimpah, sehingga semua setara, baik yang di surga maupun di alam manusia. Semuanya sedang menciptakan berkah dan melatih diri. Tiba di negeri lain, artinya adalah ketidaktahuan menutupi pemahaman. Kita di masa sekarang, ketidaktahuan di masa lalu telah menutupi kita. Sekarang sudah mulai memahami Buddha Dharma. Ketidaktahuan yang menutupi kita, harus bagaimana untuk membukanya? Dulu kita tidak tahu, sekarang kita juga belum begitu memahami. Tapi sekarang kita sudah tahu, di dalam baju ada sebutir permata. Namun makhluk awam adalah ketidaktahuan menutupi pemahaman. Kita bisa memahami, tapi ketidaktahuan masih menutupi kita. Tiba di negeri lain, ketidaktahuan menutupi pemahaman. Tidak tahu mengarah ke sumber untuk mencari sandang dan pangan dari kendaraan besar. Maka dikatakan tiba di negeri lain demi mencari sandang dan pangan dari kendaraan kecil. Ketidaktahuan menutupi. Sudah tahu. Sang Buddha mengatakan, kita setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sudah mengerti, tapi kita masih ada ketidaktahuan yang masih menutupi kita, yang harus bagaimana mengurainya. Karena kita masih tidak tahu mengarah ke sumber untuk mencari sandang dan pangan dan kendaraan besar. Semua orang masih terjebak dalam kendaraan kecil. Mengetahui tentang penderitaan harus menghapus penderitaan, muak terhadap penderitaan dan mencari kebahagiaan. Tapi ketidaktahuan masih belum terhapus seluruhnya. Tiada dharma, tidak tahu kita harus mengarah ke sifat hakiki Tathagata kita yang sebenarnya. Untuk mencari sandang dan pangan dari kendaraan besar. Kita masih belum mencari sandang dan pangan dari kendaraan besar. Sehingga kita harus semakin tekun berusaha untuk mencari kendaraan besar, mencari jubah kelemahan, lembutan dan kesabaran. Dari kendaraan besar, kita harus mencari kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana. Kita harus tanpa henti memberi nutrisi pada jiwa kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, harus memiliki sandang dan pangan dari kendaraan besar. Oleh karena itu, maka dikatakan tiba di negeri lain demi mencari sandang dan pangan
dari kendaraan kecil. Orang-orang kendaraan kecil ini masih belum mengetahui harus mengarah ke kendaraan besar untuk mencari pangan, mencari sandang dan pangan. Ini adalah yang ditunjukkan oleh 500 biksu, seperti orang-orang yang sedang mabuk. Meskipun ada sahabat karib yang memberikan kita mutiara, kita masih sedang mabuk, menunggu sampai saat kita sadar kita sudah berada di negeri lain. Meskipun mereka mulai mencari sandang dan pangan, namun masih tidak mengerti untuk mencari sandang dan pangan dari kendaraan besar. Mereka masih mencari sandang dan pangan dari kendaraan kecil. Ini adalah perumpamaan yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. 500 biksu ini membuat perumpamaan bagaimana mereka hanya terjebak di kendaraan kecil. Demi pakaian dan makanan, dia harus mencari dengan susah payah. Demi pakaian dan makanan, mereka harus dengan susah payah mencarinya. Demi sandang dan pangan, dia harus rajin berusaha untuk mencari dan mencari. Perumpamaan untuk takut terhadap samsara, maka kembali membangkitkan tekad untuk membina diri dan berusaha keras untuk mencari pembebasan. Ini seperti seorang anak miskin. Makna dari perumpamaan ini adalah tentang anak yang miskin. Ini memiliki makna yang sama. Maka perumpamaan takut terhadap samsara, maka kembali membangkitkan tekad untuk membina diri dan berusaha keras untuk mencari pembebasan. Mereka hanya mengerti untuk takut akan samsara, meskipun Sang Buddha mengajarkan mereka 4 kebenaran mulia. Namun mereka hanya mengatakan, saya mengerti. Saya tidak mau lagi kembali bertumimbar lahir. Saya tidak mau lagi terlahir dan mati. Maka itu mereka bertekad untuk melatih diri. Tetapi hanya untuk mencari pembebasan. Hanya mencari pembebasan diri sendiri. Maka itu ini adalah masa lalu, mereka tetap terjebak dalam keadaan ini. Mencari sandang dan pangan, jalan kecil hanya memberikan bekal bagi diri sendiri. Rajin berusaha, tidak kenal akan dharma benar, tidak mencari praktik benar. Mereka hanya terhenti di kendaraan kecil. Apa yang mereka peroleh adalah bekal ajaran kecil saja. Dengan makanan ini, mereka hanya memberi makan diri mereka sendiri. Rajin berusaha, tidak kenal akan dharma benar, tidak mencari praktik benar, tidak berusaha memahami apa yang diajarkan Buddha kepada kita. Sang Buddha melakukan adalah untuk satu tujuan utama, berharap setiap orang bisa kembali ke sifat hakiki Tathagata. Sifat hakiki Tathagata adalah jalan yang harus ditempuh, yaitu harus menempuh di jalan bodhisattva, memasuki kekerumunan orang, namun mereka masih belum mengetahui. Hanyalah terus tekun di ajaran kendaraan kecil mereka sendiri. Masih belum mengerti praktik kendaraan besar ini. Jadi, sungguh sangat sulit dan sukar. Sekiranya memperoleh sedikit saja, kita sudah merasa puas. Perumpamaan, kalau takut akan jalan kebudayaan yang panjang dan jauh, begitu memperoleh nirwana dari kendaraan kecil, langsung muncul kemelekatan dan tidak mau maju lagi. Merasa pelatihan diri, melatih diri dengan pelatihan yang sangat sulit. Juga harus memasuki kerumunan orang. Jika sekali kehilangan akar, harus kembali untuk pelatihan diri. Ini sangat sulit. Puluhan ribu kalpa sulit kembali. Sangat takut. Jadi, sungguh sangat sulit dan sukar. Mereka hanyalah menjaga. Sekiranya memperoleh sedikit saja, dia sudah merasa puas. Merasa demikian, sudah merasa puas. Ini adalah
takut akan ajaran kebudahan yang panjang dan jauh. Sangat takut jika benar-benar ingin di jalan kebudaan. Jalan bodhisattva masih sangat panjang. Sangat takut. Ini bab perumpamaan kota gaib. Guru pembimbing menuntun dan membimbing kita melangkah. Juga takut begitu jauh kita berhenti di sini. Ataupun saya kembali lebih dekat, lebih aman. Adalah kondisi batin demikian. Jadi begitu memperoleh nirwana dari kendaraan kecil langsung muncul kemelekatan. Tidak bisa maju. Inilah kita para makhluk. Apakah kita sedang melatih diri? Kita masih demikian adanya demi diri sendiri. Ini sangat sulit dan sukar. Jadi, sulit dan sukar. Praktik keras dari ajaran non-Buddhis, memuja api, air dan lainnya. Memperoleh sedikit saja, dia sudah merasa puas. Senang dan melekat pada buah kecil. Beranggapan apa yang seharusnya diperoleh telah pun diperbuat. Ingin melewati jalan pintas. Ada yang menuju ke ajaran menyimpang. Ajaran menyimpang melatih pertapaan api, melatih pertapaan air. Pikirnya menuntaskan kehidupan sekarang, melatih pelatihan keras bisa terbebaskan. Memperoleh sedikit saja, dia sudah merasa puas. Senang dan melekat pada buah kecil. Beranggapan apa yang seharusnya diperbuat telah pun diperbuat. Ataupun mengikuti Buddha, menerima ajaran. Demikianlah memperoleh sedikit saja sudah merasa puas. Bukan menyimpang, tetapi demikian memberi manfaat pada diri sendiri. Mengira setiap bagian yang saya mau latih semuanya telah ada. Sehingga demi sandang dan pangan, dia harus rajin berusaha untuk mencari dan mencari. Sungguh sangat sulit dan sukar. Tubuh tidak punya kekuatan dari kesabaran. Kurang pakaian dari rasa malu dan bersalah. Batin tiada pembasahan dari dharma. Kurang cita rasa amerta. Mengetahui ingin mendapatkan bekal menuju pencerahan. Diri sendiri yang hanya sedikit untuk kenyang saja sudah susah. Apalagi hendak memberi keuntungan untuk semua makhluk. Semestinya lebih sulit lagi. Hati yang takut ini, maka ini dikarenakan tubuh tidak punya kekuatan dari kesabaran, kurang pakaian dari rasa malu dan bersalah, batin tidak dapat dibasahi, kurang cita rasa amerta, kurang dharma. Ajaran kendaraan besar benar-benar meresap dalam batin, kurang sukacita. Mendengar dharma sepertinya hal yang sangat susah. Belum ada sukacita dalam mendengarkan dharma. Bila mendengar dharma dengan sukacita, dengan sendirinya kita akan praktik nyata. Kamu melakukan praktik nyata, penderitaan orang lain terobatin. Kondisi batin yang bersukacita, sukacita yang dekat di hati. Benar-benar sukacita yang dekat di hati. Sumbangsi Anda, pikiran penuh sukacita itu yang di lubuk hati. Sukacita demikian dengan sendirinya akan merasakan apa susahnya menjalankan ajaran kendaraan besar. Dia saja yang tidak bersedia menjalankannya. Maka dia adalah tubuh tidak punya kekuatan dari kesabaran. Adalah kurang pakaian dari rasa malu dan bersalah. Dia mengira saya demikian sudah berkecukupan, sangat berkecukupan. Kita manusia hanya mendapatkan sedikit saja, sudah merasakan sangat berkecukupan. Bukan demikian, kita masih ada yang mau mencarinya di depan lagi. Jubah kelemah lembutan dan kesabaran, kita masih belum memakainya. Batin kita masih belum mendapatkannya. Cita rasa dharma yang sebenarnya. Bila kamu telah mendapatkan cita rasa dharma yang sebenarnya,
itulah cita rasa amerta. Maka kita harus benar-benar bersungguh hati di dunia ini, walaupun tua, sakit, mati seperti penjara neraka, benar-benar sangat menderita. Ratusan ribu jerih payah memohon ajaran kendaraan kecil, walaupun memohon untuk menutupi, bisa menghangatkan tubuh, bisa mencegah kelaparan. Mengira ini saja sudah cukup. Ini juga akan selalu kedinginan. Baju yang telah dipakai masih belum cukup. Setelah makan kenyang, masih akan lapar kembali. Ini adalah kendaraan kecil, dharma yang tidak cukup. Bila dharma kita cukup, jubah kelemah lembutan dan kesabaran di tubuh kita, sukacita dalam meditasi dan makan, selamanya ada demikian. Memohon ajaran kendaraan besar, apakah susahnya? Sehingga melatih dan mempelajari ajaran Buddha, jangan takut. Kita memberi keuntungan pada mereka juga adalah memberi keuntungan untuk diri sendiri. Jangan terpengaruh oleh racun arak yang memabukkan. Kita harus senantiasa selalu bersungguh hati.